Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk Adini, semester 3, jurusan Teknik Elektro, reguler sore. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang op-amp, dan pada materi kali ini kita akan membahas dasar semikonduktor dan dioda. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang semikonduktor. Apa sih semikonduktor itu? Semikonduktor bisa juga disebut bahan untuk membuat dioda. Bahan semikonduktor ini didefinisikan sebagai bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau bisa disebut Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Adapun di bawah ya ada tabel perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Pada tabel ini bisa kita lihat ya, bahan pertama ada tembaga, hambatan jenisnya 1,7 kali 10⁻⁸. Ini tembaga bersifat konduktor atau bisa menghantarkan panas. Adapun bahan yang kedua, silikon PD 300 derajat Kelvin. Hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻⁵. Silikon ini bersifat semikonduktor. Selanjutnya bahan ketiga ada gelas. Hambatan jenisnya 7,0 kali 10⁻⁶. Gelas ini bersifat isolator atau buruk untuk menghantarkan panas. Selanjutnya di sini kita mendapatkan sebuah contoh. Ada 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jadi langkah pertama kita untuk mencari besarnya arus yang lewat, kita mencari R-nya terlebih dahulu dengan rumus R sama dengan Rho dikali L dibagi L per A. Di sini apabila kita mencari A, kita dapatkan rumus A sama dengan V kali R kuadrat. Jika kita mencari R, kita dapatkan rumus R sama dengan D per 2. Sebaliknya, jika kita mencari D atau diameternya, maka kita dapatkan rumus D sama dengan R bagi 2. Jadi dibalik. Setelah itu, dihitung untuk mencari arusnya dengan rumus I sama dengan V per R. Ini rumus yang sudah umum ya, I sama dengan V per R. Nah, di sini kita perhatikan ya, ada arus yang mengalir pada tembaga itu 0,46 kali 10⁻³ ampere. Arus pada silikon 3,41 kali 10⁻⁻⁹ ampere. Untuk arus pada gelas 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Di sini kita perhatikan ya, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar, ini yang terbesar adalah konduktor pada tembaga ya. Karena ini mempunyai arus 0,46 kali 10⁻³ ampere. Kedua ada silikon.
ini silikon ini semikonduktor. Dan yang terakhir ini isolator ya. Isolatornya ini kita dapatkan pada gelas yang mempunyai arus 1,12 kali 10 pangkat negatif 12 ampere. Selanjutnya di sini kita untuk membahas bahan-bahan semikonduktor. Apa saja sih bahan-bahan semikonduktor? Pertama ada trivalent atau bisa disebut logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah. Seperti pada tabel periodik ya, ada boron atau B, gallium Ga, dan indium atau In. Bahan kedua ada tetravalent atau bisa disebut logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluarnya 4 buah seperti silikon atau Si dan germanium Ge. Bahan ketiga ada pentavalent atau bisa kita definisikan sebagai logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluarnya 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini ada tabel periodik semikonduktornya ya. Di sini ada boron, karbon, nitrogen, aluminium, silikon, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini ada bahan-bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yang paling sering banyak digunakan adalah Si atau silikon dan juga Ge. Karena Si dan Ge ini mempunyai elektron terluarnya 4 buah. Selanjutnya jumlah elektron Si ini ada 14 buah. Jumlah elektron Ge ada 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Dan juga jenis ikatannya kovalen. Kovalen yang berarti berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Selanjutnya ini bisa dilihat ya jenis-jenis semikonduktor intrinsik. Adapun pengertian dari semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang murni dan tidak cacat. Contohnya pada silikon murni atau Si. Kita bisa lihat ya pada gambar pada visual 3 dimensi ya. Ini Si mendapatkan 4 elektron terluar. Pada visual 2 dimensi kita bisa melihat ikatan kovalennya dan elektron valensinya 1 yang berikatan kovalen. Pada struktur kristal Si ini atau silikon ini, pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi akan berbentuk tetrahedral. Selanjutnya ini pada semikonduktor intrinsik suhu yang sangat rendah. Jika semikonduktor pada suhu yang sangat rendah, semua elektron akan berada pada ikatan kovalen. Selanjutnya, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat sebagai isolator atau tidak bisa menghantarkan panas. Kalau semikonduktor ini berada pada suhu yang rendah, maka ini semikonduktor intrinsik ini tidak dapat menghantarkan panas sebagaimana konduktor. Maka yang intrinsik ini bersifat isolator. Jika semikonduktor intrinsik ini
pada suhu kamar. Pertama, agitasi termalnya menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau bisa disebut generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial, maka akan terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansinya yang rendah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang sifat bahan silikon dan germanium menurut Millman 1986. Di sini kita mendapatkan sebuah tabel ya, yang dimana ini sifat bahan silikon dan germanium. Nomor atom silikon ini ada 14, germanium 32. Berat atom Si 28,1, germanium 72,6. Jadi ini berat atomnya sangat jauh ya antara Si dan germanium. Kerapatannya 2,33 untuk Si dan 5,32 untuk Ge. Konstanta dielektriknya Si 12, Ge 16. Atom pada Si 5,0 kali 10 pangkat 22, pada Ge 4,4 kali 10 pangkat 22. Beda sedikit. Dan selanjutnya ya, ini bisa kita lihat jurang tenaganya 1,21 untuk Si dan Ge 0,785. Dan ini bisa kita bahas ya sesuai pada tabel. Oke, ini selanjutnya ini terdapat dua buah gambar ya, pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Ini pada keadaan pertama semikonduktor intrinsik ini terlihat ya, pada gambarnya ada satu buah elektron yang keluar dari ikatan kovalennya. Ini keluar dan ini si elektronnya menjadi yang asalnya hitam menjadi putih. Dan ini disebut peristiwa generation atau hole, lubang, peristiwa generation. Ini pada gambar kedua, ini pada keadaan kemudian, ini elektronnya berkombinasi dengan H2O. Jadi ini lubangnya tertutup lagi menjadi hitam, dan ini disebut recombination. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis semikonduktor ekstrinsik. Yang pembahasan tadi kan semikonduktornya intrinsik, sekarang kita masuk pada ekstrinsik. Apa itu semikonduktor ekstrinsik? Yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Bisa kita lihat ada tabel ya, ada gambar semikonduktor intrinsik. Ini terbagi menjadi dua tipe. Pertama ada semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe N pengotorannya oleh atom pentavalen seperti P, As, dan Sb. Atom pada tipe N pengotornya disebut atom donor.
dan pembawa muatan pada tipe N ini elektron. Lalu pada semikonduktor tipe P ini pengotoran oleh atom trivalen ya, seperti B, Ga, dan In. Atom pengotor pada tipe P disebut atom akseptor. Pembawa muatannya ini hole atau lubang. Selanjutnya jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan dopingnya untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan dopingnya, atom dopen berbanding atom murni sama dengan 1 berbanding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan ini adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen, ini dinamakan atom akseptor. Baik, selanjutnya kita membahas tentang semikonduktor yang tipe N-nya. Bisa kita lihat ya pada gambar, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama lubang hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas, dan lubang hole sebagai pembawa muatan minoritas. Bisa kita lihat ya, ini pada gambar ada elektron bebas di luar ikatan kovalen ya. Ini dinamakan semikonduktor tipe N. Sedangkan untuk semikonduktor tipe P ada pada gambar ya, lubang atau hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Lubang hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Pada gambar ini terdapat ya lubang hole yang muatan elektronnya ini asalnya titik hitam menjadi putih. Ini dinamakan semikonduktor tipe P. Selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar-gambar piranti untuk membuat semikonduktor. Ada beberapa piranti semikonduktor. Di sini terdapat dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, silicon controller rectifier, dan IC atau disebut integrated circuit. Ini bisa kita lihat ya, ada bentuk-bentuknya, ada bentuk dioda, bentuk transistor, IC, SCR, dan termistornya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang diode pertemuan PN. Apa sih pertemuan PN itu? Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN yaitu pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam.
atau bisa disebut metallurgical bond. Sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Di sini kita mendapatkan gambar pertemuan PN. Terdapat atom-atom akseptor dan atom-atom donor. Dan apabila atom ini didoping, maka akan menghasilkan kristal tunggal semikonduktor yang pada akhirnya akan menghasilkan tipe P dan tipe N. Seperti pada gambar ya. Maka selanjutnya di sini kita akan membahas diode pertemuan PN. Terdapat gambar pertemuan PN ya, di mana ada tipe P dan tipe N. Pada kedua buah tipe ini dipasang kawat dan juga logam. Dan terdapat ini pembungkusnya. Maka akan menghasilkan anoda dan katoda seperti pada gambar di bawah. Dan untuk simbol diode ini bisa kita lihat ya, seperti gambar di paling bawah itu adalah simbol diodanya. Selanjutnya kita ada sebuah gambar ya, pertemuan PN terbuka. Di sini ada ion akseptor dan ion donor. Ion akseptor ini negatif, ion donor ini positif. Kita melihat ada bidang pertemuan ya. Pada ion akseptor ini ada lubang hole, dan pada ion donor ada elektron. Ini ada titik hitam, ini elektronnya. Untuk akseptor ini jenisnya P ya, dan ion donor ini N. Terdapat juga lapisan pengosongannya. Sesuai pada gambar ini bisa kita simpulkan atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangannya elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion yang positif. Jadi ion-ion akseptor ini adalah ion negatif dan ion donor ini adalah ion positifnya. Pada pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongannya yang tadi ya pada gambar tadi, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi lubang hole ke arah N yang menimbulkan arus difusi ke kanan. Kemudian akan terjadi recombination atau penggabungan. Penggabungannya di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole akan lenyap. Selanjutnya, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan atau disebut daerah pengosongan atau depletion region. Pada tegangan penghalang yang akan terjadi pertama adalah lenyapnya elektron yang akan meninggalkan ion donor atau ion positif, dan lenyapnya hole yang meninggalkan ion akseptor atau ion negatif. Adanya ion positif dan ion negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, atau bisa kita sebut barrier potential, yang akan menimbulkan arus drift ke kiri.
Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Baik, selanjutnya pertemuan PN dengan prasikaf maju atau forward bias. Di sini kita mendapatkan sebuah gambar ya, di mana ada jenis P dan jenis N yang dihubungkan dengan anoda dan katoda. Di tengahnya ada lapisan pengosongnya. Yang kita tahu tadi jenis P itu negatif dan jenis N itu positif. Dan di sini terdapat hambatannya pada katoda. Maka bisa kita simpulkan, pertama, adanya VD yang akan menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. 2. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. 4. Hole dari sisi P membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. 5. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi P. Selanjutnya yang ke-6 ya. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang melewati diodanya. Selanjutnya pertemuan PN dengan prasikaf mundur atau reverse bias. Kalau yang tadi prasikaf maju atau forward bias, kalau sekarang prasikaf yang mundur ya. Gambarnya sama ya. Ini ada jenis P dan jenis N dan ada anoda dan katoda. Pada gambar ini, maka bisa kita simpulkan hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi VO plus VD jika ada arus lewat bidang pertemuan. Selanjutnya, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Selanjutnya, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan yang akan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda dan anoda, dan arus ini disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Jadi ini untuk PN prasikaf mundur ya. Ini kita dapatkan grafik arus dioda. Di sini ada I atau arus, V reverse biasnya ini 100 volt, forward biasnya 0,7 volt. Ini breakdown. Ini simbol dioda Zener ya. Berbeda dengan dioda yang biasa. Kalau simbol dioda Zener ini di depannya ada sedikit lengkungan gitu. Oh ya, karakteristik pada dioda Zener ini bekerja pada bias negatif. Ya, seperti itulah, seperti pada gambar ya. Selanjutnya ini dasar analisa dioda. Di sini kita dapatkan sebuah gambar simbol dioda. Ada anoda dan katoda.
Ini di tengahnya ini diodanya ya. Kalau pada simbol yang di bawah simbol dioda paling itu. Jenis-jenis dioda ini sesuai pada gambar ya, ada simbol-simbolnya udah jelas jenis-jenis dioda beserta simbolnya. Pertama ini ada junction diode, lalu diode Zener, tunnel diode, Schottky diode, varactor diode, diax, triax, SCR, LED atau light emitting diode, dan fotodiode. Adapun untuk jenis-jenis dioda beserta penggunaannya. Pertama ada dioda silikon yang berfungsi untuk penyarah arus, pengaman tegangan kejut. Ini tipenya ada IN4001, IN4007, dan IN5404. Kedua ada dioda Zener yang berfungsi untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt atau Zener 3,2 volt. 3. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya B40C800 atau kiprok pada kendaraan bermotor. Selanjutnya ini LED yang umum digunakan ya sebagai lampu indikator, konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Ini untuk LED atau light emitting diode. Rangkaian dioda seperti pada gambar ya. Ini ada sebuah rangkaian yang terdapat sebuah dioda. Ini arusnya arus positif ya. Loopnya ini loopnya ke bawah. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law. Maka dapat diperoleh rumus V sama dengan VI min IRL. Dengan RL adalah tahanan beban. Ini tahanan beban, ini resistornya ya, hambatannya. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, maka diperlukan suatu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini karakteristik dioda pada rangkaian. Selanjutnya ini ada sebuah grafik yang menunjuk garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI dibagi RL. Ya mungkin seperti itu, seperti pada grafik ini ya. Selanjutnya ini juga ada gambar kurva karakteristik dinamis. Maka bisa kita simpulkan ya pada grafik ini hubungan arus terhadap tegangan masukan atau VI yang bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng pada garis beban adalah tetap karena resistans beban RL juga tetap. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan model dioda. Pertama, pendekatan pertama, dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga.
Bisa kita lihat pada gambar pendekatan 1, rangkaian forward bias. Ketika saklar on, model forward pendekatan 1. Selanjutnya model dioda yang kedua atau pendekatan kedua. Pada keadaan seperti pada gambar ya, rangkaian forward biasnya, terus model forward pendekatan 2-nya. Ketika saklar off, bisa dilihat ya pada grafik sebelah kanan ini karakteristiknya. Karakteristik model pendekatan 1 juga ada. Maka bisa kita simpulkan, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan seperti VY atau VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Ketika pada keadaan reverse bias, dioda juga dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Selanjutnya pada pendekatan dioda ketiga. Seperti pada gambar sama grafik ya, bisa kita simpulkan bahwa pada pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY atau VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forwardnya atau forward RF yang terpasang secara seri. Selanjutnya pada saat keadaan bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Seperti kita lihat ya pada gambar dan grafiknya, karakteristik model pendekatan yang ketiga ini. Baik, di sini kita akan membahas terdapat contoh soal ya. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jadi di sini kita akan menghitung arus dioda. Apakah si arus dioda ini berbeda arusnya dengan menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan juga pendekatan 3. Seperti pada gambar di samping ya. Ini terdapat rangkaian, ada RF-nya 2,5 ohm. RF pada diodanya, ini Vin-nya 10 volt dan hambatannya 100 ohm. Pertama, kita menggunakan metode pendekatan 1. Ini sebagaimana pada gambar ya. Pada pendekatan 1, saklarnya ini seperti rangkaian tertutup. Maksudnya seperti rangkaian tertutup, bukan juga tidak mempunyai sumber tegangan atau tidak mempunyai resistansi. Untuk pendekatan 1 ini bisa didapatkan rumus ID sama dengan Vin dibagi RL. Vin-nya ini kita dapatkan 10 volt ya. RL-nya 100 ohm, maka menghasilkan 0,1 ampere. Ini menggunakan rumus ohm biasa. Maksudnya menggunakan rumus ohm yang umum yang biasa digunakan. Karena saklarnya ini seperti tertutup. Vin-nya juga ini 0, tegangannya juga 0. Sedangkan untuk perbandingan pada pendekatan kedua,
Di sini si diodanya seperti sebuah tegangan, tapi ini si arah arusnya berlawanan. Berarti ini saling mengurangi. Jadi bisa kita dapatkan rumus Vin dikurangi Vf dibagi RL. Vin-nya kini kita dapatkan ya 10 volt juga. Ini V gamma. V gammanya ini kita dapatkan 0,6 volt dan RL-nya 100 ohm. Maka ini menghasilkan 0,094 ampere. Terlihat jelas ya ini hasilnya berbeda. Kenapa sih si pendekatan 1 dan pendekatan 2 arusnya berbeda? Karena untuk pendekatan yang kedua ini arus yang dihasilkan lebih kecil daripada pendekatan yang pertama. Karena pendekatan pertama itu arusnya ideal atau arusnya itu yang paling besar. Kalau yang kedua ini sudah tidak ideal. Maksudnya ini lebih teliti lagi gitu. Nanti kita bahas pendekatan 3-nya. Kalau untuk di pendekatan 3 ini kita dapatkan rumus Vin dikurangi V gamma dikurangi hambatan RL ditambah, nah ini pada pendekatan ketiga ini ditambahkan RF atau resistansi pada dioda. Jadi yang membedakannya di sini ada rumusnya plus RF. Maka kita dapatkan 10 Vin-nya 10 volt, V gamma-nya 0,6 volt dibagi RL-nya 100 ohm ditambah RF-nya 2,5 ohm, maka ini untuk ID-nya arusnya menghasilkan 0,092 ampere. Selanjutnya ini kita juga mendapatkan rumus ya Vd untuk tegangannya. Vd sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL. Vin-nya tadi 10 volt. ID-nya tadi udah diketahui ya 0,092 ampere dan RL-nya 100 ohm. Maka tegangan Vd-nya kita dapatkan 0,8 volt. Nah, di sini sudah berbeda ya dari hasilnya antara pendekatan 1, pendekatan 2 dan juga pendekatan yang ketiga. Jadi pendekatan yang ketiga ini lebih teliti lagi dari yang sebelumnya karena di sini ada tambahan RF. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesalahan itu mutlak dari kesalahan saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.